juga tim dari Majelis Ulama Indonesia sudah melakukan penelitian mengenai Ponpes Al Zaitun ini. Apa kemudian temuan yang ditemukan oleh tim Majelis Ulama Indonesia? Mungkin dari MUI juga seperti itu, karena belum pernah ke sini. Barangkali kalau udah ke sini kita akan lebih... MUI itu tidak pernah ke sini. Barangkali. Dari yang dulu sampai sekarang belum pernah ke sini. Mengapa? Karena dia LSM kan. Kalau Departemen Agama kan negara. Disinilah momen-momen di mana rekan Menak Indramayu melakukan silaturahmi ke Ponpes Al Zaitun, dan pendiri Ponpes Al Zaitun mengatakan MUI adalah organisasi seperti LSM. Assalamualaikum Pak Ustadz, kita lanjutkan perbincangan kita Pak. Saya dengar juga tim dari Majelis Ulama Indonesia sudah melakukan penelitian mengenai Ponpes Al Zaitun ini. Apa kemudian temuan yang ditemukan oleh tim Majelis Ulama Indonesia? Iya, itu penelitian lama ya, tahun 2002. Jadi saat itu MUI mendapat pengaduan dari masyarakat ya tentang adanya korban-korban dari satu gerakan yang dinamakan gerakan NII KW 9, Gerakan Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9. Nah, dan dikaitkan dengan pesantren Az-Zaitun. Nah, waktu itu pimpinan Majelis Ulama Indonesia berinisiatif membentuk satu Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9. Nah, dan dikaitkan dengan pesantren Az-Zaitun. Nah, waktu itu Ma'ruf Amin saat itu dan saya sebagai sekretarisnya, pimpinan Majelis Ulama Indonesia berinisiatif membentuk satu tim yang langsung diketuai oleh Pak Kiai, melakukan penelitian lapangan cukup panjang dan berliku, karena gerakan NII KW 9 ini adalah satu gerakan yang hidden ya, gerakan bawah tanah yang sangat sulit untuk kita lacak dan kita identifikasi, tapi alhamdulillah berkat bantuan berbagai pihak kita berhasil mendapatkan data-data yang akurat dan akuntabel. Ya, kemudian kita waktu itu meneliti 3 persoalan. Ya, persoalan pertama, apa dan bagaimana NII KW 9 serta ajaran dan paham keagamaan yang dikembangkannya. Yang kedua, apa dan bagaimana pesantren Az-Zaitun ini serta pengajaran dan aktivitas santri yang dilakukan di pesantren ini. Oke. Yang ketiga, kita serta pengajaran dan aktivitas santri yang dilakukan di pesantren ini. Yang ketiga, kita ingin mengungkap betulkah ada relasi atau hubungan antara gerakan NII KW 9 dengan pesantren Az-Zaitun ini. Nah, ini adalah poin yang paling penting teman-teman. Ada atau tidaknya hubungan antara NII dengan Pondok Pesantren Al-Zaitun. Karena seperti yang beliau jelaskan, NII ini adalah salah satu organisasi yang sangat berbahaya, yang sesat dan pernah memberontak kepada pemerintahan kita, Indonesia. Ingin mendirikan negara baru, yaitu negara Islam Indonesia. Bukan karena kita benci kepada program mereka, tapi memberontak, ingin mendirikan negara baru, itu sangat dilarang di dalam undang-undang kita. Subhanallah. Nah, kita ingin mengungkap betulkah ada relasi atau hubungan antara gerakan NII KW 9 dengan pesantren Az-Zaitun ini. Nah, dari 3 pertanyaan itu kita mendapatkan data-data
dan fakta-fakta yang faktual. Yang pertama, menjawab pertanyaan pertama tadi, ya memang kita mendapati adanya penyimpangan ajaran dan paham keagamaan yang diajarkan oleh gerakan NII KW 9. Catat teman-teman, adanya penyimpangan ajaran NII KW 9. Nah, lalu bagaimana? Dia ajarannya menyimpang tapi ingin mendirikan negara Islam di negara ini. Apa yang akan diajarkan kepada rakyatnya nanti jika ajarannya sendiri menyimpang? Kita lanjutkan. Dan paham keagamaan yang diajarkan oleh gerakan NII KW 9. Ya, misalnya tentang hijrah dan baiat, tentang tidak wajibnya sholat, tentang penebusan dosa bisa diganti dengan uang, dan berbagai macam ajaran yang dikembangkan oleh gerakan NII KW 9 ini yang menyimpang dari ajaran fundamental Islam. Pertanyaan yang kedua, apakah ada penyimpangan dalam pengajaran kurikulum yang diajarkan di pesantren Az-Zaitun? Nah, kita mendapati saat itu ya kita langsung terjun dan berada di dalam pesantren Az-Zaitun. Beberapa kali kita menginap dan melihat aktivitas santri dan juga mengkaji buku-buku yang diajarkan. Ya, kita dapati bahwa tidak kita temukan adanya penyimpangan pengajaran dalam kurikulum, dalam aktivitas santri sehari-hari di pesantren Az-Zaitun. Nah, terhadap pertanyaan, ya, jadi tidak ada penyimpangan kita dapat itu, ya, dalam pesantren Az-Zaitun. Nah, tetapi ada pertanyaan ketiga tadi, adakah relasi antara gerakan NII KW 9 dengan Az-Zaitun ini? Nah, kita mendapatkan adanya hubungan dan relasi yang signifikan antara gerakan NII KW 9 dengan pesantren Az-Zaitun ini dalam 3 aspek. Aspek pertama adalah aspek kepemimpinan, di mana kepemimpinan di pesantren Az-Zaitun itu juga adalah para pimpinan di gerakan NII KW 9. Eksponen yayasan di pesantren ini juga adalah para pimpinan di gerakan NII KW 9. Koordinator rekrutmen santri yang ada di luar pesantren yang merekrut santri itu juga adalah para tokoh dari gerakan NII KW 9. Ya, itu relasi yang pertama. Nah, relasi yang kedua adalah dari historikalnya, ya, bahwa secara historis kelahiran pesantren Az-Zaitun ini tidak bisa dipisahkan dari gerakan NII KW 9. Dan yang ketiga dari aliran dana, ya, kita mendapati fakta adanya aliran dana yang cukup signifikan dari gerakan NII KW 9 yang memang doktrin-doktrin ajarannya lebih mengedepankan pada, ya, penebusan dosa, sodakoh hijrah, sodakoh macam-macam begitu, ya, yang kemudian kita dapati bahwa terdapat aliran dana yang signifikan dari gerakan NII KW 9 ini dengan pesantren Az-Zaitun. Ya, jadi itu, ya, jadi kita harus meletakkannya itu secara proporsional, ya, mana gerakan NII, mana pesantren, ya, Az-Zaitun dengan aktivitas dan kurikulum pengajarannya, dan juga kita harus membedakan antara santri yang belajar dengan eksponen yayasan pimpinan pesantren Az-Zaitun, ya, yang juga adalah penggerak di gerakan NII KW 9. Itu penelitian tahun 2002, ya. Yang kemudian juga di follow up juga oleh penelitian Litbang Kemenak yang temuannya juga tidak jauh berbeda dengan